Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntuh dalam Renungan Pagi ke 2074 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur pasal 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita ingat dalam Kejadian pasalnya pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi waktu itu belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita. Lalu berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Haleluya. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Allah memisahkan antara siang dan gelap, saudara. Jadi saya percaya, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka akan dipisahkan. Saudara yang sudah menerima Yesus, saudara hidup dalam terang kasih Tuhan. Amin. Sementara orang yang menolak dan belum percaya, mereka hidup dalam kegelapan dunia ini. Yohanes 8 ayat 12 berkata begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi akan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan kegelapan. Kenapa? Karena sudah ada terang Tuhan dalam dirinya. Haleluya. Yohanes 1 ayat 4 dan ayat 5 berkata begini. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa orang yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan berbeda hidupnya dengan orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi mereka. Ada perbedaan di sana. Dan Tuhan akan memisahkan antara orang-orang yang hidup dalam terang Tuhan dan yang masih hidup dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari beberapa firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, memberikan pemahaman kepada kita bahwa yang pertama, Allah adalah sumber terang itu. Amin. Haleluya. Saudara, saya ibaratkan matahari yang dikelilingi planet. Salah satunya planet bumi. Bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Dan lamanya bumi mengelilingi matahari lamanya 365 hari. Dan bumi ini berotasi atau berputar.
sekali rotasi lamanya 24 jam. Yang kena sinar matahari disebut siang hari. Sebaliknya, yang tidak terkena sinar matahari disebut malam hari. Bumi terjadi fenomena terang dan gelap, siang dan malam. Tapi perhatikan, matahari tetap bersinar terang. Saudara dengar baik, saya tidak bilang matahari itu Tuhan. Saya hanya mengibaratkan, memberikan ilustrasi kepada kita semua, bahwa Allah sumber terang itu tidak pernah berubah, tidak pernah mengalami kegelapan dalam dirinya, sebab Allah itu adalah sumber terang. Makanya waktu malaikat Tuhan menampakkan diri di malam hari, waktu menjumpai para gembala yang sedang mengembalakan di ladang, memberikan informasi tentang kelahiran Sang Immanuel, gembala itu melihat terang Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu sumber terang. Dan terang Tuhan itu tidak pernah berubah, tidak mengalami kegelapan, terang terus. Amin. Orang yang hidup dalam Tuhan, pasti hidup dalam terang kasih Tuhan. Haleluya. Walaupun dunia terus berubah, siang dan malam, tapi anak-anak Tuhan terus hidup dalam terang Tuhan. Amin. Haleluya. Karena apa, saudara? Karena di dalam dirinya, di dalam diri orang percaya, ada Sang Firman yang adalah sumber terang itu sendiri. Haleluya. Yang pertama kita belajar, Allah adalah sumber terang bagi kita orang percaya. Saya percaya, saudara, orang-orang yang sudah hidup dalam Tuhan, mereka menerima terang Tuhan, mereka hidup dalam kasih Tuhan. Hidup mereka berubah. Tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terang Tuhan. Ada perbedaan yang sangat mencolok di sana. Makanya orang yang bertobat, saudara, hidupnya berubah. Amin. Karena dia menerima terang Tuhan. Dia tidak lagi berbuat dosa, tidak berbuat lagi kejahatan, sebab ada terang Tuhan dalam dirinya. Haleluya. Yang kedua kita belajar dari firman Tuhan ini, kita mendapat pemahaman yang luar biasa dari firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan adalah penuntun bagi kita orang percaya. Firman Tuhan yang menjadi nats kita pada hari ini berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengindikasikan bahwa firman Tuhan itu adalah penuntun langkah kaki saudara dan saya. Kemana kita pergi, firman Tuhan itu yang akan menuntun saudara dan saya. Oh, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa firman Tuhan, kita akan tersesat. Makanya kita butuh firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu yang akan menuntun kita kemana kita akan melangkahkan kaki kita. Saudara, tanpa firman, kita akan tersesat. Kita sangat butuh firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah penuntun kehidupan kita. 2 Timotius 2 ayat 15 dan ayat 16 berkata begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan yang saya bacakan tadi, bahwa firman Tuhan itu menuntun kita kepada keselamatan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara, firman Tuhan itu adalah jalan kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi.
Dari pengenalan itu tumbuh iman. Dari mana iman itu? Dari firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan selalu. Firman Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan yang membuat kita tetap setia, tetap bertahan. Walaupun kita diterjang badai, diterjang ombak, pencobaan yang begitu dahsyat luar biasa, tapi kita tetap bertahan karena kita memiliki iman yang teguh. Dari mana iman yang kita miliki? Dari firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan. Firman Tuhan itu yang menuntun kita kepada keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa firman Tuhan itu sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Amin. Karena itu akan memberi kita hikmat, memberi kita manfaat untuk kita mengajarkan kebenaran, mengubah hidup kita, mengubah karakter kita, dan mendidik kita supaya hidup kita lebih baik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baca selalu firman Tuhan, dan saudara akan merasakan bahwa kuasa firman itu yang akan menuntun saudara ke jalan kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang kedua, firman Tuhan adalah penuntun bagi hidup orang percaya. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, firman Tuhan adalah berkat buat kita. Sekali lagi, saya bacakan ayat nas kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita mempelajari bicara tentang terang, bicara berkat. Amin. Saudara perhatikan ketika saya mengucapkan doa berkat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sana dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sinar itu bicara terang. Artinya apa saudara? Ini bicara berkat. Amin. Firman Tuhan itu adalah berkat besar buat saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan itu berkat. Amin. Makanya saudara jangan menyepelekan, jangan meremehkan firman. Kalau saudara meremehkan firman Tuhan, saudara akan dikutuk saudara. Saudara jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat firman Tuhan disampaikan, mari kita menghargai, mari kita menghormati siapapun yang menyampaikan firman. Saudara, kita percaya bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita hargai mereka yang menyampaikan firman Tuhan. Jangan melihat manusia. Kalau saudara melihat manusia, orang yang menyampaikan firman Tuhan, saudara akan kecewa. Kalau saudara sudah kecewa, pasti saudara menolak firman yang disampaikan. Kalau saudara menolak firman Tuhan yang disampaikan, sama seperti saudara menolak sang firman, yaitu Tuhan Yesus. Dan tadi firman Tuhan saya bacakan dalam Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, akan dikutuk. Coba saudara, berbicara dengan orang, lalu orang itu tidak memperhatikan saudara. Dia lebih memperhatikan HP-nya. Saya mau tanya, saudara jawab jujur. Bagaimana perasaan saudara? Apakah saudara tenang saja? Apa saudara dalam hati saudara jengkel, marah sama orang itu? Karena tidak menghormati, tidak menghargai saudara yang sedang berbicara kepada saudara. Saya percaya saudara sepakat dengan saya, pasti dalam hati kita marah. Karena orang ini tidak menghargai kita yang sedang berbicara. Saudara, terlebih lagi Tuhan, ketika kita tidak memperhatikan ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan marah saudara. Ketika kita lebih mementingkan HP kita,
Makanya di saat firman Tuhan disampaikan, saudara, saya fokus pada firman Tuhan yang disampaikan orang itu. Saya tidak chat, tidak balas, atau melihat medsos yang lain. Fokus pada pemberitaan kabar baik yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu adalah berkat. Kalau kita menolak, berarti kita tidak menerima berkat. Artinya kutuk yang kita terima. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara diundang dalam ibadah, datanglah lebih awal. Jangan saudara datang pas doa makan. Firman Tuhan saudara tidak mau dengarkan. Malah di rumah saudara sudah ancang-ancang. Ini masih firman Tuhan ini. Ya datang agak sedikit terlambat. Supaya sudah selesai firman Tuhan, sudah doa makan. Saudara, orang-orang model seperti itu sampai kapanpun tidak akan pernah diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, firman Tuhan ini adalah berkat buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 1 ayat 14 berkata begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Haleluya. Saudara, ini yang tadi saya bilang berkat Tuhan. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita menerima Tuhan. Amin. Kita menerima sang firman itu. Maka kita akan dimuliakan. Kita akan hidup dipenuhi kasih Bapa, dipenuhi kasih karunia, dipenuhi dengan kebenaran. Berkat Tuhan terus Tuhan akan alirkan bagi orang-orang yang menerima firman Tuhan itu. Saudara, jangan hanya mendengarkan khotbah yang sedap didengar. Saudara, firman Tuhan itu, kalau saudara baca dalam Kejadian sampai Wahyu itu teguran semua. Jadi saudara jangan baperan, saudara. Ketika saudara ditegur firman Tuhan, saudara jangan baperan. Kalau itu saudara rasa, aduh ini kena di dalam hati saudara, jangan tersinggung, jangan marah. Itu menandakan Tuhan mengasihi saudara. Makanya Tuhan menegur saudara. Supaya apa? Tanggalkan semua sifat, kelakuan, karaktermu yang tidak benar itu. Supaya apa? Supaya firman itu mendapat tempat dalam diri saudara. Sehingga saudara dan saya yang menerima firman Tuhan itu, saudara sadar, saudara bertobat, saudara diberkati. Amin. Haleluya. Firman Tuhan itu adalah berkat buat saudara dan saya. Haleluya. Hari ini kita belajar, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita belajar hari ini. Kita mendapatkan pemahaman bahwa firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Terang sejati, sumber terang. Yang tidak mengalami pasang surut, tidak mengalami siang dan malam, terang terus. Amin. Demikian juga dengan orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hidupnya ada di dalam terang Tuhan. Hidupnya terang terus walaupun gelap malam hari. Dia memancarkan terang kasih Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan adalah penuntun hidup orang percaya. Dan yang ketiga, firman Tuhan itu adalah berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberikan mereka umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, menyertai langkah kaki mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.